Kita mulai ibadah pembukaan pembinaan guru sekolah minggu HKBP Seresok Palembang. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, sebab untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu, dan aku telah mengatakan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan tenggelam. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur menjadi orang-orang pilihan-Mu yang Engkau percayakan sebagai guru sekolah minggu HKBP di Resok Palembang ini. Sekolah minggu sebagai sarana pendukung dalam pembinaan rohani anak-anak untuk dapat mengenal Yesus sebagai juru selamat di dalam kehidupannya. Sekolah minggu yang menjadi sarana pendukung untuk setiap orang tua mengajarkan nilai-nilai Kristiani bagi anak-anaknya. Terima kasih telah memilih dan menolong kami. Kiranya kami dapat terus bertumbuh dan berbuah sebagai anggota tubuh Kristus. Kami adalah bagian dari penyelamatan Tuhan Yesus. Biarlah pelayanan ini kami kerjakan sebagai respon kami atas keselamatan yang telah kami terima dari-Mu. Saat ini kami akan mengikuti pembinaan guru-guru sekolah minggu HKBP Seresok Palembang. Kiranya motivasi kami dalam pelayanan semakin dikuatkan dan kami pun memperoleh pengetahuan yang baru untuk mengerjakan pelayanan ini untuk Tuhan. Kuatkanlah kami untuk tetap setia pada panggilan. Amin. Cuma dipersilakan dulu. Kita berjumpa.
Shalom bagi kita semua. Shalom. Kurang semangat, padahal baru selesai. Shalom bagi kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita di ibadah pembukaan pembinaan guru sekolah minggu HKBP Sereson Palembang yang bisa kita laksanakan di malam hari ini di tanggal 27 September 2023, yaitu yang tertulis di kitab Roma pasal yang ke-12, Roma pasal 12 ayatnya yang ke-11. Akan saya bacakan bagi kita semua. Janganlah hendaknya kerajinan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sekali lagi, janganlah hendaknya kerajinan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, secara khusus kepada kita guru-guru sekolah minggu yang masih dalam satu resort, yaitu satu resort Palembang. Sekarang coba jika dipertanyakan kepada kita dengan satu pertanyaan, atau bisa kita katakan kita mau melihat apa yang terjadi sebelum kita bisa hadir pada saat ini. Pertanyaannya itu adalah mengapa kita mau menjadi guru sekolah minggu? Mengapa kita mau menjadi guru sekolah minggu, baik di Palembang, baik di Sukajadi, baik di Benpage, dan juga gereja-gereja lain? Ada yang jawab, saya dengar dari sini, karena pilihan. Kalau sudah dikatakan pilihan, berarti ini banyak yang mau dipilih, tapi akhirnya mungkin kita jadi yang dipilih. Atau ada juga yang mengatakan seperti ini, ya gimana lah, gak ada guru sekolah minggu depan kami. Nanti kalau gak mau jadi guru sekolah minggu, kasihan anak-anak kecil di gereja kami. Lalu mungkin ada yang berkata demikian, ya mau gimana lagi, udah sampai datang pendekanya ke rumah, kuyangan aja lah jadi guru sekolah minggu. Nanti kasihan, gak enak kalau ditolak. Cinta aja sakit ya ditolak, apalagi untuk melayani Tuhan. Lalu ada lagi yang mengatakan, kenapa jadi guru sekolah minggu? Karena bestie saya guru sekolah minggu, saya ikut dong jadi guru sekolah minggu. Banyak hal yang bisa menjadi alasan mengapa kita akhirnya mau menjadi guru sekolah. Tapi hal yang perlu kita ingat, apapun alasan, apapun latar belakang kita, bagaimana caranya akhirnya kita menjadi seorang pelayan di tengah-tengah gereja dengan menjadi guru sekolah minggu, itu adalah karena anugerah Tuhan. Itu adalah karena pemberian Tuhan. Itu adalah karena sesuatu yang Tuhan percayakan kepada
jawab dalam hidup. Tanggung jawab yang bagaimana? Bukan hanya dikatakan nanti kalau diminta tanggungan baru aku jawab. Nanti kalau ada yang harus diberi respon baru aku jawab. Tapi tanggung jawab ini sebagai seorang pelayan, sebagai guru sekolah minggu, bukan hanya sekedar mengikuti sesuatu yang sudah ditentukan di dalam gereja sebagai guru sekolah minggu. Awalnya pasti kita semangat, kita jadi manusia kepo. Gimana sih caranya ngajar anak-anak? Bagaimana caranya menjadi guru sekolah minggu? Apa yang harus dilakukan sebagai guru sekolah minggu? Lalu kita mulai membuka yang namanya YouTube, media sosial dan lain sebagainya untuk mempelajari. Oh, seperti ini guru sekolah minggu. Karena saya jadi guru sekolah minggu di HKBP, berarti saya juga harus cari tahu bagaimana menjadi guru sekolah minggu di HKBP yang pasti punya ciri-ciri khas tertentu. Dan itulah yang akan kita kupas mulai hari ini hingga besok. Itulah semua yang akan kita pelajari. Mungkin ada yang sudah bertahun-tahun, tidak hanya baru sebulan 2 bulan, tapi mungkin sudah ada yang 3 tahun, 4 tahun, bahkan 5 tahun, atau mungkin yang dari masa mudanya, dari kampung sudah guru sekolah minggu, atau dari gereja asalnya juga sudah guru sekolah minggu, lalu terus dilanjutkan dan mengembangkan pelayanan. Nah, di tengah-tengah masa pelayanan kita itu, kita harus jujur, pasti ada yang namanya tantangan. Pasti ada yang namanya sesuatu yang membuat kita galau, sesuatu yang bisa saja masa aku jadi tambah musuh, jadi tambah kegalauanku, jadi tambah bebanku dan lain sebagainya. Banyak hal yang bisa mempengaruhi kita. Apakah itu masalah pribadi? Apakah itu masalah keluarga? Apakah itu masalah yang muncul karena perbedaan pendapat di tengah-tengah persekutuan di antara sesama guru sekolah minggu? Atau hal-hal yang mungkin yang bisa membuat kita jadi lemah. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan, kita mau diajak bagaimana supaya kita tidak jadi lemah. Kalau bahasa orang Siantar, mungkin ada yang dari Siantar, bagaimana supaya kita tidak tidak mundur, hanya karena hal-hal yang sebenarnya bisa diselesaikan, tapi karena kita tidak mau mencari jalan penyelesaian, akhirnya kita memilih untuk mundur. Firman Tuhan pertama mengajak kita bagaimana agar kita tidak menjadi kendor. Di ayat 11 tadi dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Harus, kalau bahasa anak Medan, gas lah. Kalau kebanyakan rem, apalagi kebanyakan rem, ya kapan majunya? Harus maju ke depan, menatap ke depan. Kalau sudah dikatakan jangan kendor, berarti tidak boleh ada di antara kita di hari yang akan datang memilih mundur. Jangan ada di antara kita yang akhirnya takut, malas, dan lain sebagainya. Harus ada sesuatu yang ingin kita capai di hari yang akan datang. Yang perlu kita ingat, karena ini adalah panggilan dan Tuhan yang memanggil, berarti teruskanlah panggilan itu dengan menjadi manusia yang bersemangat, dengan menjadi manusia yang terus berusaha menciptakan satu pengharapan, menciptakan satu tekad. Tekad itu apa? Bukan untuk kita pribadi, tapi tekad yang harus kita pikirkan adalah nama Tuhan harus terus diberi makan. Secara khusus kepada kita
guru-guru sekolah minggu. Nama Tuhan harus sampai kepada anak-anak kecil yang juga Tuhan panggil untuk menjadi pengikutnya. Yang kedua dikatakan, biarlah rohmu menyala-nyala. Biarlah kerajinan kita menyala-nyala. Biarlah semangat kita menyala-nyala. Sama seperti kalau ada api, supaya api itu menyala, dia harus disiram dengan minyak. Kalau siram dengan air, sudah pasti akan mati. Begitu juga semangat kita akan terus menyala-nyala ketika kita mau mengisi hidup kita ini dengan prinsip tidak boleh jauh dari Tuhan. Ada Tuhan melalui Roh-Nya yang datang kepada kita yang memberikan satu keyakinan bahwa apa yang kita lakukan tidak sia-sia jika tujuannya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Segala sesuatu yang ketika kita tekadkan semuanya adalah untuk nama Tuhan. Sekecil apapun yang kita bisa lakukan di tengah-tengah pelayanan, itu Tuhan perhitungkan. Oleh karena itu, kembali lagi kita pertanyakan apa yang menjadi tujuan kita. Mau dibawa kemana? Bukan hubungan kita ya. Kalau itu lalu itu. Mau dibawa kemana? Sekolah minggu HKBP di hari yang akan datang yang juga bisa dipengaruhi oleh kehadiran kita. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, secara khusus guru sekolah minggu HKBP Seresop Palembang, melalui kegiatan kita pembinaan guru-guru sekolah minggu Seresop Palembang, ayo kita kembalikan semangat kita. Kita kembalikan arti pelayanan yang sesungguhnya. Kita kembalikan memperkenalkan kepada anak-anak sekolah minggu, ini loh HKBP. Kita dipercayai untuk memperkenalkan. Mungkin kita merasa sedikit, tapi itu sangat mempengaruhi kepada emosional, kejiwaan, bahkan sampai dengan keimanan anak-anak. Apa itu HKBP dan bagaimana anak-anak sekolah minggu dapat bertumbuh di dalam HKBP? Itu juga tidak lepas dari kita yang dipanggil oleh Tuhan. Oleh karena itu, mari kita terus semangat, jangan kendor, menyala-nyala dalam Roh Tuhan. Apapun tantangan, apapun hal-hal yang bisa mengganggu pikiran dan hati kita, kita lepaskan melalui satu keyakinan. Kalau Tuhan sudah menyertai, kalau Tuhan sudah berfirman, pasti Tuhan menyertai. Kalau Tuhan sudah memanggil kita, pasti Tuhan akan selalu menyertai. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang telah kami dengarkan, yang mengingatkan kami agar kami kembali pada Tuhan sebagai guru sekolah. Ajari kami Tuhan agar kami mau melayani dengan kasih. Ingatkan kami Tuhan untuk mau menjadi pelaku firman. Engkau berkati setiap guru sekolah minggu yang ada di HKBP Resop Palembang dan juga di gereja-gereja. Engkau tambahi kesabaran, hikmat dan kebijaksanaan sehingga guru-guru sekolah minggu dapat mengajar firman Tuhan kepada anak-anakmu dengan sukacita, dan semakin banyak anak-anak Tuhan yang bertumbuh sesuai dengan kehendak. Begitu juga dengan kegiatan kami pada hari ini Tuhan. Kami sangat bersukacita karena Engkau menyertai kami dalam perjalanan kami sehingga kami dapat berkumpul untuk melaksanakan pembinaan guru-guru sekolah minggu HKBP Resop Palembang. Engkau berkatilah anak pendeta kami, anak pendeta Ebenezer Guru sebagai pimpinan Resop ini, sehingga semakin banyak pelayanan yang bisa berkembang di tengah-tengah Resop ini. Kau berkati para hamba-hamba Tuhan, para pelayan
yang berada di resort ini Tuhan, yang juga menjadi teman kerjasama untuk melakukan pelayanan yang berkenan di hadapan-Mu. Kami juga berterima kasih Tuhan karena kami dapat nanti bertemu atau besok hari dengan para pelayan yang telah datang dari kantor pusat HKBP, yaitu Anak Pendeta Thomas Nagar dan Ibu Pendeta Asia Bosman. Engkau berkati hamba-hamba Tuhan sehingga mereka tetap semangat untuk menjadi pemerintah firman melalui pelayanan secara khusus di tempat ini pada saat ini yaitu anak-anak sekolah minggu. Begitu juga untuk seluruh panitia Tuhan yang telah memberikan hatinya, waktunya, tenaganya. Kiranya Kau berikan kepada mereka kesehatan, kekuatan dan kesatuan hati sehingga perjalanan pelayanan melalui pembinaan guru sekolah minggu HKBP Resort Palembang hari ini hingga esok hari dapat berjalan dengan baik. Begitu juga kami yang bisa berkumpul Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam Tangan-Mu. Bagi yang masih sekolah atau yang kuliah, Kau berikan kepada mereka hikmat dan bijaksanaan sehingga mereka dapat menyelesaikan sekolahnya dengan baik dan benar. Bagi mereka yang sedang bekerja, Kau berkati mereka Tuhan sehingga pekerjaan mereka dapat mereka lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Bagi kami Tuhan yang bergumul untuk mencari pasangan hidup, untuk mencari pekerjaan, kami mohon Bapa, Kau berikan yang layak bagi kami. Berikan kepada kami kesabaran sehingga kami tetap berteguh dan berpengharapan hanya kepada-Mu Tuhan. Bagi kami yang sudah berkeluarga, kami bawa di dalam doa kami, anak-anak kami, keluarga kami yang harus kami tinggalkan di tempat pelayanan kami masing-masing ataupun di daerah yang lain. Kiranya Kau juga menjaga mereka seperti Kau menjaga kami Tuhan. Kasihanilah kami Bapa. Masih banyak doa dan permohonan yang ingin kami sampaikan. Kami mohon Yesus kiranya Kau menjawab doa-doa kami. Tetapi di atas semuanya ini Tuhan, kehendak-Mu yang jadi. Ampunilah kesalahan yang telah kami perbuat dan terpujilah nama Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi.
engkau bersekutu